dan hewannya. Nanti dihapus saja lah. Hewan kurban. Hewan kurban. Yang pertama unta. Kalau unta ketentuannya harus 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Nah, kalau kurbannya pakai unta, usianya ya ini harus 5 tahun lebih. Seandainya usianya 5 tahun kurang sehari saja, gak bisa unta ini dijadikan hewan kurban. Harus 5 tahun lebih. Nah, yang kedua lembu. Lembu atau kerbau. Nah, ini boleh untuk kurban. Kalau lembu atau kerbau syaratnya 2 tahun lebih. 2 tahun atau lebih. Nah, ini maka diharapkan kepada para peternak ini jujur. Peternak ini kalau bisa jujur. Kadang dia punya lembu umur setahun 9 bulan, tapi udah besar. Ada orang cari harga, udah ini aja Pak, harga sekian. Berdosa dia. Orang mau kurban dikasih yang tak sampai usianya. Makanya peternak itu juga harus ngaji kalau memang mau berkaitan dengan ibadah. Nah, dia harus 2 tahun lebih. Nah, sementara kambing, yang berikutnya kambing. Nah, kambing ini boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kalau kambing bagi 2. Ada domba, ada kambing apa biasanya? Kacang, kambing kacang. Nah, karena bahasa beda-beda. Ada yang sana kambing Jawa, kambing Etawa. Nah, kalau domba ini 1 tahun lebih, 1 tahun atau lebih. Nah, sementara kalau kambing kacang itu 2 tahun atau lebih. Nah, inilah ketentuan dari hewan-hewan kurban. Kalau seandainya kita mau berkurban, pastikan. Nah, mana tahu ada yang jadi peternak, jangan sampai salah kasih kepada orang. Pak, ini kambing untuk apa? Untuk kurban. Sesuaikan dengan hukumnya. Ini juga berlaku pada akikah. Ini juga berlaku pada akikah. Ketentuan umur hewan kurban sama dengan ketentuan umur hewan yang mau dijadikan akikah. Nah, jadi sama. Akikah pakai kambing, ya udah ini ketentuannya. Jangan sampai kurang, nanti nggak sah akikah orang. Nah, ada beberapa rincian lagi, tapi sudahlah, ini saja yang kita bahas dulu. Nah, kalau ditanya mana yang paling afdol dari hewan-hewan ini untuk dijadikan hewan kurban. Nah, yang mau nyatat silahkan dicatat. Urutan kurban yang paling afdol. Yang pertama, yang paling besar pahalanya, 1 orang 1 ekor unta. Itu paling besar pahalanya. 1 orang 1 ekor unta. 40 juta. Nah, kita punya santri udah sampai Yaman. Mereka bilang 1 ekor unta itu 40 juta harganya. 1 orang 1 ekor unta. Tak sanggup. Urutan kedua, 1 orang 1 ekor lembu. 1 orang 1 ekor lembu. Nah, berapa juta? 15 juta. 15 sampai 20 lah kurang lebih. Wah, itu pun masih nggak sanggup. Urutan ketiga, 1 orang 1 ekor domba. Itu urutan ketiga. Payah cari domba, udah urutan keempat, 1 orang 1 ekor kambing kacang. Urutan kelima, nah, berkongsi beberapa orang pada 1 ekor unta, atau 7 orang 1 ekor unta. Urutan keenam, terakhir, paling bawah pahalanya. Tapi walaupun paling bawah udah banyak itu pahalanya, besar pahala berkurban tuh. Urutan keenam, nah, 7 orang atau beberapa orang
dalam 1 ekor lembu. Itu paling bawah pahalanya. Itu pahalanya paling bawah. Nah, jadi yang banyak dibuat di masjid itu yang paling bawah urutannya. Iya, mau nggak mau kita bilang itu iya. Bukan masjid tak mau, tapi masjid tak mampu. Tenaga terbatas. Kalau semua pingin kambing, siapa yang nggak ngerjai? Ada 70 orang dah terdata. Aturan cuma beli 10 ekor lembu. Semuanya pingin yang afdol. Jadi 70 ekor domba. Mau taruh mana domba tuh? Siapa yang mau ngerjai? Ngulitinya, nyuci jeruannya sampai 70 ekor. Kalau 10 ekor kambing kayaknya masih 10 ekor lembu kayaknya masih bisa lah. 70 ekor kambing. Ngulitinya segala macam. Tak kerjaan. Makanya masjid bukan tak mau memberi jalan yang paling afdol, tapi tak mampu memang. Capek kali lah ngerjainnya. Seandainya ada 70 ekor penuh nih halaman Masjid Al-Falah nih. Nah, belum lagi ngeletak-ngeletakkan dagingnya, walah. Tertukar-tukar kambing orang itu dah, tak karuan. Nah, jadi maka inilah urutannya. Tapi kalau ditanya daging hewan mana yang paling bagus, maka domba itu adalah hewan dengan kualitas daging paling bagus. Dibanding unta, dibanding lembu, daging kambing domba itu paling tinggi kualitasnya. Makanya kata ulama, ketika Nabi Ismail hendak disembelih, digantinya pakai domba. Nabi Ismail ini orang mulia, maka tebusannya pun pasti bukan yang biasa-biasa, pasti yang terbaiknya. Sebagian ulama berkata, laukana hunaka hayawanun afdolu minhu. Kalau seandainya ada hewan yang dagingnya lebih bagus dari domba, pasti Nabi Ismail ditebusnya dengan itu. Tapi Nabi Ismail ditebusnya dengan domba. Maka menunjukkan ini adalah hewan yang paling bagus dagingnya. Pastilah, orang Nabi kok ditebus sama hewan biasa, tak mungkin. Kalau ada anak presiden diculik, mungkin cuma minta tebusannya, Pak, anak bapak kami culik, kirim tebusan 1 juta. Mungkin presidennya, aduh jangan 1 juta lah katanya. Itu anak presiden loh, nggak enak beritanya di koran nanti. Masa cuma tebusannya 1 juta, 1 M gitu nah. Kenapa? Karena mau menebus orang yang mulia, jangan dengan yang biasa. Jadi maka oleh karena itu, inilah kata ulama bahwa daging domba itu adalah daging hewan terbaik. Nah, secara urutan itu tadi sudah. Sekarang kesunahannya pilihlah hewan yang paling gemuknya. Mau pakai lembu, mau pakai kambing terserah, tapi pilih yang gemuk-gemuknya. Nah, kalau sudah dapat yang gemuk, maka pilihlah yang jantannya. Jantan lebih afdol daripada betina. Jantan lebih afdol daripada betina. Nah, itu tadi. Kecuali jantannya sudah terlalu banyak kawin, betinanya masih perawan, belum pernah kawin. Saat itu betinanya lebih afdol daripada jantan. Nah, itu tadi. Itu peternaknya lah yang tahu tuh. Nah, jadi waktu saya kemarin ngecek kambing bilang, ini betina masih darah nih Pak, masih perawan. Itu lebih bagus sebenarnya daripada jantan yang sudah banyak kawin. Tapi kalau betinanya sudah pernah kawin, lebih bagus jantan. Nah, jadi jantan ini lebih afdol dari betina. Nah, hewan yang laki lebih afdol dari yang perempuan. Tapi sah nggak berkurban dengan yang perempuan, dengan yang betina? Sah, hanya saja pahalanya agak di bawah yang jantan. Nah, itu tadi, pahalanya agak di bawah yang jantan. Nah, jadi nggak masalah kalau nggak dapat jantan, pakai yang betina nggak masalah, asal yang betina tidak sedang bunting. Kalau yang betina sedang bunting, pendapat Imam Nawawi dan yang jumhur ulama katakan, mayoritas ulama katakan tidak sah berkurban dengan hewan betina yang bunting.
Kenapa? Dagingnya tak bagus. Dagingnya, vitaminnya, nutrisinya sudah diserap anaknya. Jadi nggak bagus dagingnya. Ada yang mengatakan sah, ada. Imam Ibnu Rif'ah mengatakan sah berkurban dengan hewan yang bunting. Tapi mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Nah, jadi ini pilih yang gemuk, pilih yang jantan, utamakan. Nah, jadi yang laki lebih afdal dari yang perempuan untuk jadikan korban. Nah, kalau kata orang perempuan jangankan berkorban, ngalah aja tak mau. Nah, jadi bagusan yang laki lah. Nah, makanya dia tak dijadikan korban kan. Jadi maka oleh karena itu, kalau seandainya terjadi perselisihan antara dua nih, gemuk dengan jenis kelaminnya, ada hewan betina gemuk, sementara yang jantan kurus, mana yang diutamakan? Betina gemuk diutamakan daripada jantan kurus. Kenapa? Karena maksud dari kurban berbagi daging, nggak ada hubungan sama jenis kelamin. Ibu kalau beli daging di pajak ada nanya, ini daging jantan apa betina nih? Tak ada kan gitu. Jadi memang intinya banyak berbagi daging itu lebih afdal. Nah, kalau sudah dapat yang jantan, utamakan yang putih warnanya. Kalau dari segi warna, putih itu paling tinggi pahalanya. Tak dapat putih, asfar. Asfar itu apa? Sofra. Sofra itu kuning kecoklatan. Kalau tak dapat kuning kecoklatan, afra. Afra itu apa? Abu-abu. Tidak hitam kali, tak pula putih kali. Kalau tak dapat yang afra, maka yang balqa, yang belang, hitam putih. Itu pun tak dapat, ya sudah, yang hitam semua pun jadi. Nah, tapi putih lebih banyak pahala. Jelas ini Pak ya. Nah, kemudian kalau bisa dapat yang bertanduk itu lebih afdal lagi. Kalau bisa bertanduk itu lebih afdal lagi. Nah, saya agak cepat karena yang udah hampir 1 jam. Nah, 10 menit lagi penjelasan saya, habis itu tanya jawab lah. Nah, itu urutannya. Kalau yang cacat itu kita bahas. Yang cacat itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Cacat yang bagaimana? Buta, nggak sah jadi hewan kurban, walaupun sebelah mata butanya. Yang pincang nggak sah jadi hewan kurban. Nah, walaupun mohon maaf, kalau pincangnya itu pincang yang parah. Kalau pincang-pincang dikit boleh. Nggak boleh yang berkoreng, berkudis, yang sampai merusak kulit dan daging. Nggak boleh yang terpotong telinganya, nggak boleh yang terpotong ekornya. Nah, tapi boleh yang patah tanduknya selama tidak mencederai dagingnya. Nah, jadi ini cacat-cacatnya, jangan yang seperti ini. Kemudian, apa kesunahan bagi yang berkurban? Disunnahkan bagi yang berkurban, pertama, jangan hilangkan anggota tubuh dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Jangan potong rambut, jangan potong kuku, gigi senut-senut biarkan dulu, jangan dicabut. Nanti hewan kurbannya disembelih baru boleh potong rambut, baru silahkan potong kuku, baru silahkan cabut gigi, cukur kumis. Nah, itu jangan dulu bagi yang mau berkurban. Kalau dia tetap potong kuku, potong rambut, gimana hukumnya? Makruh, nggak sampai haram. Makruh. Mazhab Hambali yang bilang haram, mazhab kita makruh saja. Kemudian disunahkan kalau dia pandai nyembelih sendiri, untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau tak pandai maka diwakilkan ke orang. Perhatikan cara berniat kurban. Karena kurban ini ibadah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu harus pakai niat. Pilih salah satu dari yang 4. Pertama, kalau dia nyembelih sendiri, maka saat pisaunya kena ke leher hewan kurbannya, niat dalam hati, sengaja aku berkurban karena Allah Ta'ala, atau ini kurbanku ya Allah, terimalah. Lintaskan dalam hati. Kalau dia tidak nyembelih sendiri, yang kedua, disembelihkan orang, maka sunnah bagi dia untuk hadir, nah, melihatnya. Dan saat dia lihat hewan kurbannya disembelih, waktu dia tengok nih, saat itu dia berniat, ya Allah ini kurbanku, terimalah. Paham maksudnya? Dia tengok kan,
Begitu pisaunya kena ke leher, ya Allah ini kurbanku, terimalah. Itu cara kedua berniatnya. Cara ketiga, waktu dia serahkan hewan kurbannya, waktu dia serahkan kambingnya, dalam hati, ya Allah ini hewan kurbanku, terimalah. Waktu dia ngasih ke tukang potong, tukang potongnya nggak tahu bahwa itu hewan kurban, tak masalah. Yang penting dia waktu menyerahkannya udah berniat begitu. Ini cara ketiga. Cara keempat, langsung bilang ke tukang potongnya, Pak tolong niatkan untukku. Nanti tukang potongnya waktu nyembelih melintaskan dalam hati, ya Allah ini kurban fulan, terimalah. Nah, kalau 7 orang nanti disebutkan semua namanya dulu. Allahumma hadhihi udhiyatu fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, udah disebut semua. Baru ketika dia nyembelih, ya Allah ini kurban orang-orang yang kusebutkan tadi, terimalah. Tapi dalam hati ya, ingat, niat itu dalam hati. Tapi masalahnya tidak semua tukang potong paham begini. Maka bagusnya ketika hewan kurban kita disembelih, kita berdiri hadir dan kita juga niat dalam hati tadi. Nah, disunahkan untuk hadir saat hewan kurbannya disembelih. Nah, inilah beberapa kesunahan. Terakhir, nah, saya berhenti jelaskan tepat di jam 9:30. Tadi saya mulai jam 8:30. Terakhir, setelah hewan kurban disembelih, dagingnya, bagaimana menyikapi dagingnya? Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Apa yang sunnah? Sunnah daging kurban dimakan oleh yang berkurban, tabarrukan, mengambil barokah. Paling bagus makan bagian hatinya. Itu tadi, bagian hatinya. Maka jangan langsung digabung dulu tuh hewan kurban tuh, supaya bisa tahu mana yang punya dia hatinya. Itu sunnah dia makan. Nah, kecuali kalau kurbannya kurban wajib tadi, itu sikit pun nggak boleh dia makan. Ini kalau kurbannya kurban sunnah. Yang kedua, yang wajib, daging kurban wajib ada diberikan kepada fakir miskin. Jangan tak ada diberikan pada fakir miskin. Dan wajib dalam keadaan mentah. Kalau dia masak semua 1 ekor kambing tuh, baru dia bagi-bagikan ke fakir miskin, nggak sah. Nggak sah kurbannya. Harus ada yang mentah yang dibagikan kepada fakir miskin, walaupun seplastik atau 2 plastik. Harus ada yang jatuh kepada fakir miskin. Nah, itu yang wajib. Yang ketiga, yang haram. Apa yang haram? Pertama, haram daging kurban dijual. Mau dagingnya, mau kulitnya, mau tulangnya, mau ususnya, mau jeroannya, tak ada yang boleh dijual. Kadang panitia sering jual kulit, mohon maaf, salah. Rasulullah bersabda, man ba'a jildal udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit daging kurban, maka tidak ada nilai kurban baginya. Jadi diapain kulitnya? Kasih aja gratis sama orang miskin. Nah, kasih aja. Dia tak pandai ngolah, nanti dia yang jual. Jangan panitia yang menjual. Kalau dia tak tahu jualnya, baru kita bantu jual. Nah, yang kedua, tak boleh, haram hukumnya daging kurban, tulangnya, kepalanya, ekornya dijadikan upah. Nggak boleh. Ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengurusi kurbannya Rasulullah, kata Sayyiduna Ali, ya Rasulullah, kasih aja lah nih kepalanya atau dagingnya kepada tukang potongnya. Apa kata Rasulullah? Jangan, biar dia langsung aku bayar dari uang yang ada di kantongku. Maka hilangkan indikasi, kesan-kesan daging kurban jadi upah. Apa contohnya? Setelah dibagi itu tadi, semua warga dapat 1 kupon, 1 plastik, panitia jatahnya 2 plastik. Ada kesan. Kalau ditanya nih, seandainya kita mau jujur, kenapa panitia dapat 2 plastik? Jawabannya apa kira-kira? Karena kerja. Pemberian yang dikaitkan dengan kerja, apa namanya itu? Upah lah itu jadinya. Maka ulama di Jawa sudah ngasih, hindari ada bagian khusus yang diberikan ke panitia. Nah, nanti panitianya merajuk, Ustaz. Udah capek kerja, kami tak dibayar, tak dikasih. Mohon maaf, wajib menghargai capeknya panitia. Wajib tuh dihargai. Jangan enaknya kita aja udah capek dia nggak dikasih apa-apa. Tapi menghargainya tidak boleh dengan daging
kurban. Pakai apa? Pakai duit tuh, kasih. Nah, kasih duit. Nah, Pak, makasih udah partisipasi 70.000 ke satu orang gitu. Baginda Nabi kan menghargai tukang potongnya, tapi dengan uang. Bolehkah panitia dapat daging? Boleh, karena dia warga. Tapi jatahnya harus sama seperti warga. Nah, itu tadi. Jadi harus seperti itu. Jangan dilebihkan. Yang terakhir, daging kurban haram diberikan kepada orang kafir. Tapi di sini ada beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh diberikan kepada orang kafir yang miskin betul. Kalau yang kaya nggak boleh. Nah, kita utamakan dulu yang muslim. Kecuali yang tinggal di daerah minoritas, di Karo, di Toba, Samosir sana, dia berkurban. Tetangganya pada kafir semua. Ah, udahlah. Ikut pendapat tuh kasih aja lah. Nah, kita yang di sini masih banyak Islam, jangan ikut pendapat itu, jangan diberikan kepada orang kafir. Penerima daging kurban, bukan pekurban. Penerima daging kurban, kalau dia kaya dia tak boleh jual. Tapi kalau dia miskin dia boleh jual daging itu. Sampai sini kajian kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dan tinggal kita amalkan nanti. Ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau ditanya.